Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Opa Roger yang sudah memuji Tuhan. Barangkali saudaraku semuanya yang masih mau memuji, silakan sebelum nanti Bunda Berta membawa doa untuk doa pembukaan pembacaan Alkitab di malam hari ini. Moga saudaraku semuanya untuk memuji Tuhan. Haleluya. Roger. Roger, satu pujian.
hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Balik ke Metro. Roger, ya terima kasih Mami Ria Aurel yang sudah memuji Tuhan. Mungkin sekali lagi pujian saya persilakan sebelum saya serahkan ke Bunda Berta ya, untuk membuka pembukaan. Begitu, saya beri kesempatan satu kali lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih untuk sekarang saya. Sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab, saya membawakan satu pujian. Memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku mengagungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru. Akan goyah
Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, segala-galanya baik dan menerpa kapalku. Yesus, Engkau dengan diriku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Walau dan menerpa kapalku. Yesus, Engkau dengan diriku. Ku takkan tenggelam, takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Terima kasih banyak untuk suara saya kembali. Roger. Roger, ya terima kasih untuk Bang Franciscus yang sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya saya serahkan kepada Bunda Berta yang ada di Surabaya untuk doa sebelum kita membaca Alkitab. Waktu dan tempat saya persilakan. Bunda Andi Dharma atau Bunda Berta. Roger, haleluya. Puji Tuhan, baik kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah melewati sepanjang hari ini dan kami Tuhan sepanjang hari ini sudah menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Setiap kami Tuhan, kami sudah boleh beribadah di gereja kami masing-masing, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul lagi di CH231 Rumah Kasih. Seberapa kami yang hadir pada malam ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk membaca bagian-bagian firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar setiap firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini kami renungkan dan kami mengalami satu kekuatan, kami mengalami Tuhan satu kekuatan dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kami kesetiaan Tuhan. Kami tidak hanya sekedar berkumpul membaca, tetapi Tuhan kami merasakan bersama-sama bahwa ada berkat Tuhan di dalam setiap pembacaan firman Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya dan kami siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Om Netro Baskoro yang diberkati Tuhan untuk memimpin pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bunda Berta yang sudah memimpin doa sebelum kita membaca Alkitab, dan nanti mungkin ada rangkuman ya untuk pembacaan kita malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak buat saudara-saudara semua yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pembacaan Alkitab masih di kitab Kejadian di pasal 2 ya. Di sini pasal 2 ini ada 25 ayat dan nantinya setiap saudaraku kebagian 3 ayat ya, seperti itu. Dan langsung coba sebelum saya menguruskan bacaan, mungkin
saya round table dulu ya, Bunda Berta ya. Biar nanti ada konfirmasi begitu ya, kalau siap untuk membaca gitu. Saya menuju ke Bang Sergius, silakan spotting sinyal kalau sudah siap. Bang Sergius, Roger. Oke, terima kasih. Bang Franciscus, siap untuk pembacaan Alkitab malam ini? Spotting sinyal, Roger. Oke, terima kasih. Tentunya Bunda Berta sudah siap, dan Mamiria silakan spotting sinyal untuk kesiapan untuk membaca Alkitab. Roger. Oke, siap semuanya berarti. Tinggal Pop Warjianto. Salam, selamat malam Om Pop Warjianto yang ada di Jakarta Timur. Silakan spotting sinyal kalau udah siap. Roger. Oke, jauh dari berangkat. Opacu sudah, dan Bunda Wiwi Mujiaman di Kediri, silakan spotting sinyal. Roger, haleluya. Aduh. Ya, tak apa-apa. Oke, saudaraku semuanya, saya awali di Kejadian, kita Kejadian pasal 2. Dan nanti kita 3 ayat ya, 3 ayat. Kitab Kejadian pasal 2. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan untuk ayat yang keempat dan 5 dan 6, silakan untuk Bang Sergius Tosugi. Haleluya. Baik, terima kasih Om Netro Baskoro. Selamat malam, salam. Ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Terima kasih, kembali ke Om Netro Baskoro. Terima kasih, haleluya, untuk Bang Sergius. Dan ayat yang ke-7, 8 dan 9, silakan untuk Bang Franciscus Naha. Haleluya. Haleluya, baik. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 9. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan ia kering, dan jadilah demikian. Lanjut ayat 10, Roger. Roger, ya, terima kasih untuk Bang Franciscus. Dan ayat 10, 11, 12 saya persilakan dengan kasih Tuhan Bunda Berta yang ada di Surabaya. Haleluya.
Bentar, Om. Om maaf, Om Netro itu mungkin tadi diulang kali ya. Om Franciscus Naha mungkin membaca di Kejadian pasal 1. Mungkin bisa diulang, Om Franciscus. Demikian Om Netro infonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh iya. Ya tadi seharusnya pasal 2 ayat 7, 8 sampai 9 kan seperti itu. Monggo Bang Franciscus diulangi kembali. Mohon maaf salah. Haleluya. Oh, Roger, baik. Maaf, saya salah tekan ya, minta maaf. Saya ulang. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu seperti ulang. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu seperti pohon ini Alkitab elektro, jadi dia kadang-kadang dia lari jadi hilang. Saya minta maaf. Lanjut dulu. Ini dia sudah hilang. Oke, nggak apa-apa. Ya. Untuk Bang Franciscus saya pahami. Dan tadi ayat yang dibacakan ayat yang beberapa tadi lupa saya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Seperti itu. Terima kasih Bang Franciscus. Dan untuk ayat yang selanjutnya 10, 11, 12 Bunda Berta saya beri kesempatan. Haleluya. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11, yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah tempat emas ada. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Dilanjut Om Netro Baskoro. Shalom. Shalom, terima kasih. 13, 14, dan 15 untuk Mami Ria Aurel. Haleluya. Ayat yang ke-13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil, kecil-kecil kali tulisan Alkitabnya bentar. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara
taman itu. Dilanjut Om Netro. Terima kasih Mami Ria, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya ayat yang ke-16, 17, 18, Opa, silakan Opa. Haleluya. Ya, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dilanjut ayat 19, Om Netro. Roger, haleluya, Tuhan memberkati Opa. Dan selanjutnya yaitu ayat yang ke-19. Coba Om Bob Warjiantono yang ada di Jakarta. Silakan Om Bob Roger. Terima kasih, saya lanjut ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa nyala semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, silakan lanjut. Ya, terima kasih untuk Om Bob. Ayat yang 20, 21, 22, Bunda Wiwi, Mutia Mandi Kediri. Haleluya. Haleluya, Om Metro, mohon maaf dilanjut. Ini kitab sucinya ketinggalan di rumah satunya. Terima kasih, shalom, standby. Roger, ya terima kasih Bunda atas informasinya. Dan saya lanjut ayat yang ke-20, 21, dan 22. Begini firman Tuhan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat yang ke-23, silakan Bang Sergius Tosuji. Haleluya. Baik, terima kasih. Ayatnya yang ke-23, 24, dan 25. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah namanya. Kembali ke Om Netro Baskoro. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bang Siru yang sudah mengakhiri pembacaan Alkitab, kitab Kejadian dari pasal 2.
Dan untuk besok hari Minggu itu nanti pasal 3. Dan tentunya sebelum kita lebih lanjut, mungkin Bunda Berta akan merenungkan setiap firman yang sudah kita baca. Silakan untuk Bunda Berta yang ada di Surabaya. Roger, haleluya. Baik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal 2, di mana tadi kita sudah membaca bagaimana Tuhan menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian diciptalah Tuhan manusia, yaitu saya dan saudara. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran bagaimana manusia itu dari debu tanah. Tidak ada artinya kehidupan saya dan saudara, tetapi karena Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, yaitu Adam, sehingga Adam dan Hawa, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Itu sama saya dan saudara menjadi makhluk yang hidup. Artinya kita ini hidup di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata ketika nanti manusia itu akan kembali ke surga, kembali dia tutup mata, firman Tuhan berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Semula saudara dan saya hanya dari debu tanah. Debu tanah itu tidak ada artinya. Debu tanah itu ditiup angin berterbangan hilang, tidak ada artinya. Tetapi karena debu tanah tadi yang tidak ada artinya, diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, menjadi makhluk yang hidup, yaitu saudara dan saya. Tetapi juga karena kita adalah makhluk hidup yang dikasih oleh Tuhan, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, menempatkan manusia itu di Taman Eden, memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Di situ kalau memberi perintah di Taman Eden berarti sama dengan memberi perintah kepada kita. Memberi perintah kepada kita untuk hidup apa? Bertanggung jawab. Adam dan Hawa disuruh bertanggung jawab hidup di Taman Eden. Demikian pun kita diberikan perintah sama Tuhan bertanggung jawab di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tentunya kita hidup, bagaimana kita hidup, harus hidup menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Adam dan Hawa gagal bertanggung jawab di Taman Eden. Justru di Taman Eden itu di mana mereka jatuh di dalam dosa. Demikian pun saudara dan saya, biarlah kita mau menyadari kita ini tadi hanyalah debu tanah yang tidak ada artinya, tetapi oleh karena Tuhan memberikan roh kehidupan di dalam diri kita, sehingga hidup kita ini menjadi berarti, dan manusia yang berarti ini, yang berharga di mata Tuhan ini, diberikan tanggung jawab. Saya dan saudara diberikan tanggung jawab di muka bumi ini, untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Mari kita mau belajar, baik dari kejatuhan Adam dan Hawa, mereka gagal menjalankan tanggung jawab mereka di Taman Eden. Dari kegagalan mereka inilah, asal usul kita inilah kita mau belajar dari mereka. Kalau toh kita pernah gagal seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Selalu ada kasih karunia di dalam Tuhan. Berbalik dan Tuhan pasti akan pulihkan. Bahkan yang luar biasa lagi, di mana tadi di ayat yang terakhir kita lihat ya, di dalam ayat yang terakhir tadi 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia dari tulang dan dari tulangku dan dari dagingku, dan ia menamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Tuhan memberikan apa? Tanggung jawab lagi buat Adam dan Hawa. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab di dalam membina keluarga. Mereka berdua menjadi suami istri. Mereka berdua menjadi suami istri, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Demikian pun kita diberikan tanggung jawab buat kita.
diberikan tanggung jawab di dalam keluarga, menjaga keluarga. Tanggung jawab kita membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kita melahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dari pembacaan kita pada malam hari ini? Satu, yang pertama kita harus ingat, kita ini adalah manusia yang dicipta Tuhan, berharga di mata Tuhan. Dari debu yang tidak ada apa-apa, diberikan nafas kehidupan, sehingga kita menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Lalu kita menjadi makhluk yang hidup, dan makhluk yang hidup yang sangat berharga di mata Tuhan, dan yang dikasihi Tuhan ini diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita di muka bumi ini, hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran kekudusan, supaya apa? Kita menjadi berkat, sehingga dia menjadi berkat dimanapun kita ada, sehingga kita banyak memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan tanggung jawab apa buat kita, yaitu tanggung jawab di dalam membangun keluarga. Keluarga yang diberkati Tuhan, jadi keluarga yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Oleh sebab itu, baiklah kita terus mau hidup, kita mau sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita makhluk yang berharga, bahkan makhluk yang dikasih oleh Tuhan. Bukti kasih kita, cinta kasih kita kepada Tuhan, mari kita mau membalas cinta kasih Tuhan ini dengan kita tetap setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, setia melakukan firman Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ingat, Tuhan memberikan tanggung jawab pertama kalinya di mana itu? Dimulai dari keluarga. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus membangun mezbah-mezbah doa kita dimulai dari keluarga. Setia ibadah, setia melayani, setia baca firman, dan setia melakukan firman. Demikian mungkin garis besar yang saya bisa berikan di dalam Kejadian pasal 2. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Om Netro untuk memimpin ke depannya, mungkin masih mau menyanyikan pujian sebelum kita akan menutup di dalam doa, dan nanti kita akan berdoa. Kita juga akan berdoa malam hari ini buat menantu dari Bunda Wiwi yang lagi sakit, dan juga keponakan Bunda Wiwi, dan kita berdoa juga buat suaminya Bunda Belika yang hari ini suhu badannya, panasnya masih belum normal, dan kedua anaknya, dan kita terus berdoa buat pemulihan istri dari Om Sergius dan pemulihan dari papanya Om Theo. Jadi saya persilakan kepada Om Netro Baskoro. Sekali lagi saya kembalikan kepada Om Netro yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Ya, terima kasih Bunda Berta yang sudah menggaris bawahi firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita baca menjadi tuntunan dan renungan di setiap kehidupan kita masing-masing. Dan selanjutnya, monggo silakan yang mau memuji Tuhan. Dan sebelum nanti Bunda Berta membawa doa syafaat untuk kesembuhan rekan-rekan kita, dan nanti saya juga titip doa buat teman saya yang ada di Garut, namanya Bunda Siti Nurlita. Oke, silakan untuk saudaraku semuanya untuk memuji Tuhan. Haleluya. Belum aku siapin Om perangkatnya, ntar tadi aku copot biar pakai speaker gitu. Cari lagu dulu ya, bentar ya, pakai itu saja ya, nggak usah pakai mic, takutnya nggak tercopy. Ini pakai headset tercopy nggak?
kembali Om Metro. Haleluya. Terima kasih untuk Mami Ria yang sudah menaikkan satu pujian buat Tuhan. Mudah-mudahan pujian ini memberkati kita dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak saudaraku yang ada di Pontianak. Dan mungkin satu lagi pujian ya sebelum Bunda Berta mengkondisikan doa syafaat kita. Begitu, silakan untuk Opa atau yang lainnya Bang Sergius. Begitu, monggo silakan. Haleluya. Rocker. Oke, rupanya jauh dari perangkat ya, kalau gak mendengarkan saja. Begitu ya, untuk rekanku semuanya, Bunda Berta dipersilakan untuk mengondisikan atau memimpin doa syafaat kita, doa kesembuhan bagi rekan-rekan kita, doa penguatan, doa pemulihan kita naikkan kepada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hebat. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bunda Berta yang ada di Surabaya. Haleluya. Roger. Puji Tuhan, terima kasih Om Metro Baskoro. Puji Tuhan, mari saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan semuanya, kita akan menaikkan doa-doa kita. Sebelum kita menutup, kita mau bersyafaat untuk saudara-saudara kita yang sakit juga pada malam hari ini. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada malam hari ini, di mana kami sudah membaca bagian firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang kami sudah baca, boleh menguatkan kami senantiasa selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan Tuhan saudara kami Tuhan, Ibu Kristina Ferawati Tuhan, menantu dari Bunda Wiwi Tuhan. Kalau pada saat ini beliau lagi sakit Tuhan, dan beliau lagi sakit di rumah sakit Tuhan, Tuhan Engkau yang maha pengasih, Engkau yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Engkau Allah Jehovah Rafa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mari Tuhan berbelas kasihan kepada Ibu Kristinawati, Ibu Kristina Ferawati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kau berjamah Tuhan, sembuhkan Tuhan dan pulihkan ibu ini ya Tuhan. Tolong Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan kemurahan-Mu ya Bapa. Segala sakit penyakit, segala virus, Tuhan kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami mohon Tuhan. Begitu juga dengan keponakan dari Bunda Wiwi, Dian Natalia Tuhan. Mari ya Allah Tuhan kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib. Dokter di atas skala dokter. Kau sanggup menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami hancurkan segala virus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara Dian Natalia ini Tuhan, boleh sembuh semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah. Kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kesembuhan boleh terjadi buat Ibu Kristina dan juga Dian Natalia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh keluarga yang Kau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah keluarga yang boleh saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Engkau sudah berikan. Kan tangan-tangan dokter
Engkau memberkati setiap tangan dokter yang menangani mereka. Segala obat-obatan yang diminum, yang dikonsumsi, sucikan, kuduskan dengan kuasa-Mu, agar semuanya itu mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan suami dari Ibu Elizabeth Tuhan, Bunda Belika Tuhan, dan kedua anaknya ya Tuhan. Mereka juga dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, tolong memberikan kesembuhan buat suami dari Bunda Belika Tuhan. Berikan suhu tubuhnya yang normal Tuhan. Segala sakit panasnya disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Engkau yang terlebih tahu apa yang mereka alami Tuhan. Bersama dengan anak-anak Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu ya Tuhan. Turunlah atas keluarga ini Tuhan. Engkau memberikan mereka kesembuhan. Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan Bunda Belika Tuhan sebagai seorang istri. Istri yang kuat. Istri yang menopang di dalam keluarga. Ya boleh menjadi tiang doa Tuhan. Boleh menjadi pilar Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesabaran buat mereka semua, khususnya Bunda Belika Tuhan, dalam merawat suami dan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan saja. Tanpa Tuhan kami tidak mampu dan kami tidak sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan dari istri Om Sergius Tuhan. Tuhan menolong Tuhan sampai pada saat ini Tuhan. Kau sudah menolong Om Sergius, keluarga istrinya Tuhan, pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan. Di dalam pekerjaan Om Sergius Tuhan memberkati. Anak diberkati oleh Tuhan menjadi anak yang luar biasa yang melayani Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, istri Om Sergius juga Tuhan pulihkan Tuhan kesehatannya. Sehingga dia boleh kembali beraktivitas dengan normal. Bahkan dia boleh kembali melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Papa dari Om Theo. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan bagi papanya Om Theo Tuhan. Kalau hari-hari ini dia sudah banyak melewati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan kami boleh melihat juga Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa juga Tuhan. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong, kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan akan menolong. Tuhan kuatkan Om Theo Tuhan, Tuhan kuatkan keluarga ini Tuhan, untuk menghadapi masa-masa yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Senantiasa ada kekuatan dari Tuhan, dan Roh Kudus yang menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong juga Tuhan, papanya Om Theo ini Tuhan. Biarlah dia tetap kuat di dalam Engkau. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa satu-satunya penolong dalam kehidupan ini hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan Ibu Siti Nurlita ke dalam tangan Tuhan yang ada di Garut. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan dalam setiap persoalan, pergumulan di dalam perekonomian. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari Ibu Siti Nurlita ini, Engkau yang sangat tahu dan maha tahu Tuhan. Tolong Tuhan, dan amat terlebih Tuhan untuk imannya Tuhan. Dia boleh kembali percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kuatkan Tuhan, jika dia orang pilihan-Mu Tuhan, Kau akan mengembalikan dia ke jalan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Tidak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau mengenal setiap kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya itu Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, keluarga kami Tuhan yang ada di rumah kasih yang pada saat ini Tuhan. Mereka yang dalam mengalami masalah, persoalan, pergumulan, Engkau Tuhan yang membuka jalan buat mereka. Mereka yang sedang sakit Tuhan, mungkin masih ada saudara-saudara kami yang di rumah sakit, yang terbaring di rumah sakit, maupun yang terbaring di rumah Tuhan. Engkau memberikan mereka kesembuhan, Engkau memberikan mereka pemulihan. Ada yang dalam keadaan susah Tuhan, Engkau hiburkan. Yang dalam keadaan bimbang hatinya Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap hati mereka. Ada yang di dalam kekurangan, Tuhan Engkau yang mencukupkan semuanya. Ada yang dalam membutuhkan pekerjaan, Engkau yang memberikan pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Ada yang dalam usaha Tuhan ingin membuka pekerjaan, Tuhan Engkau memberikan modal buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan pada malam hari ini Tuhan, seberapa kami yang hadir juga Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Om Netro Baskoro sekeluarga sudah diberkati Tuhan, berkat-berkat rohani, jasmani, bahkan berkat yang tidak terduga. Itu yang kami alami Tuhan. Om Francisco sekeluarga juga Tuhan sudah memberkati. Kami sekeluarga juga Tuhan sudah memberkati. Mami Ria Aurel juga Tuhan memberkati sekeluarga Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan sudah memberkati. Opa Roger juga Tuhan memberkati. Sekeluarga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Om Bob juga Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Om Sergius Osugi juga sudah diberkati Tuhan, sekeluarga Bunda Wiwi Pertiwi. Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh keluarga kami di rumah kasih, Tuhan sudah memberkati kami. Baik dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Bahkan berkat-berkat yang tidak terduga. Dan pada malam hari ini Tuhan, ketika kami dalam peristirahatan kami Tuhan, kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dikala kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu ke surga. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di surga menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat-berkat Tuhan ini menjadi bagian kita malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama.
kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan persekutuan kita dalam program membaca Alkitab kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum saya kembalikan kepada Om Netro Baskoro, pengumuman untuk besok pagi kita akan ada ibadah lagi jam 4.30 waktu Indonesia Barat, dan besok akan dipimpin, dilayani oleh Bapak Evangelis Rio Sudaryono. Puji Tuhan, demikian pengumuman dari kami, tim kerohanian. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Berta yang telah memimpin pembacaan ayat kitab suci pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dapat memeteraikan firman yang telah kita baca, kita dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bunda Berta, terima kasih Om Netro Baskoro, terima kasih Om Franciscus, terima kasih Om Andi, dan juga Mami Ria Audrey, Opa, dan terima kasih Om Bob Wardiantono. Tuhan memberkati. Selamat istirahat, sampai jumpa jam 04.30 waktu Indonesia bagian Barat besok pagi untuk bersama-sama ibadah pagi subuh. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati, amin, sampai jumpa.